Dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7.000 triliun. Siapapun pemimpin yang akan terpilih pada tahun 2024, maka mereka akan mewarisi beban hutang yang begitu besar. Utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional pada masa-masa yang akan datang. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat, kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Untuk memutusnya kita memang menggunakan instrumen keuangan negara. Menjadi negara maju, insya Allah kita nanti merayakan Indonesia 100 tahun, maka kita perlu investasi hari ini pada saat penduduk kita demografinya masih muda. Kalau generasi yang masih muda tidak dilakukan investasi di bidang pendidikan hari ini, masa tua mereka menjadi makin sengsara. Jadi investasi dan pembangunan memang tidak boleh ditunda, dan instrumen APBN adalah instrumen yang sangat penting. PKS memandang bahwa pemindahan ibu kota negara bukan agenda mendesak bangsa yang harus mendapat prioritas. Apa urgensinya ibu kota negara harus dipindah dalam waktu singkat? Publik jadi bertanya-tanya, untuk siapa mega proyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek ibu kota baru ini? Apa yang kita inginkan dari pembangunan ini? Yang pertama, kita tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Kalau hitung return politik ya paling cepat bangun di Jawa saja. Return ekonomi ya bangun di Jawa saja. Jelas itu paling cepat. Karena 149 juta penduduk itu ada di Jawa. Dari 260 juta yang kita miliki, 149 juta ada di Jawa. Bangun aja di sini. Return politiknya ada, gede, return ekonominya juga cepat. Tapi sekali lagi kita ini membangun negara. Membangun negara berbeda. Membangun perusahaan berbeda, membangun korporasi beda. Membangun negara juga beda. Oleh sebab itu, kenapa kita bangun juga di luar Jawa? Kembali lagi kepada infrastruktur. Jadi memang kita dalam 5 tahun ini konsentrasi di infrastruktur, baik jalan tol, baik pembangkit listrik, baik pembangunan airport dan mall, perpanjang runway, memperbaiki terminal, memperbesar terminal, dan membangun pelabuhan. Apa yang kita inginkan dari pembangunan ini? Yang pertama, kita tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Sebetulnya kalau sebagai orang politik, kalau saya sebagai orang politik, bangun yang paling benar ya di Jawa saja. Iya, tinggal nambah dikit-dikit, mungkin buat super koridor ekonomi di Jawa bagian utara, tol juga tinggal sambung-sambung, nggak banyak, airport juga tidak, tinggal perbaiki, tinggal ekspansi agak apa ini, tambah terminal, tambah runway. Tapi sekali lagi kita ingin Indonesia sentris karena ini adalah membangun negara, bukan kita kembali lagi ke urusan politik. Kalau hitung return politik ya paling cepat bangun di Jawa saja. Return ekonomi ya bangun di Jawa saja. Jelas itu paling cepat. Karena 149 juta penduduk itu ada di Jawa.
Dari 260 juta yang kita miliki, 149 juta ada di Jawa. Bangun aja di sini. Return politiknya ada, gede, return ekonominya juga cepat. Tapi sekali lagi, kita ini membangun negara. Membangun negara berbeda. Membangun perusahaan berbeda, membangun korporasi beda, membangun negara juga beda. Oleh sebab itu, kenapa kita bangun juga di luar. Ibu bapak sekalian, kita semuanya berbahagia berkumpul hari ini. Sebagian besar sudah tidak menggunakan masker. Kita memahami bahwa situasi seperti ini adalah bukan situasi yang biasa dalam 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ini Indonesia dan seluruh dunia begitu sangat dipengaruhi dan diubah oleh ciptaan Allah yang namanya virus COVID-19 yang menjadi pandemi. Dan itu dampaknya tidak hanya di bidang kesehatan, namun dari sisi sosial, ekonomi yang luar biasa. Dari sebuah makhluk yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, namun bisa memporak-porandakan seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang alhamdulillah juga mampu menangani pandemi COVID secara sangat baik. Baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi dampak sosial ekonomi. Ada negara yang hari ini baru pada tahap awal pembukaan kembali dan ini menimbulkan dampak yang luar biasa. Nah, instrumen keuangan negara yang diandalkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang bekerja luar biasa keras dalam 3 tahun terakhir juga harus disehatkan. Salah satu indikator pemulihan kesehatan APBN adalah penerimaan negara yang meningkat sangat tinggi, tumbuh di atas 30%. Dan belanja negara yang juga tetap tumbuh, termasuk defisitnya semakin dikurangi. Saya ini bicara di Universitas Islam, jadi saya tahu kalau bicara tentang defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat. Kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat. Dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Jadi ini seperti telur dan ayam. Untuk memutusnya kita memang menggunakan instrumen keuangan negara. Menjadi negara maju, insya Allah kita nanti merayakan Indonesia 100 tahun. Maka kita perlu investasi hari ini pada saat penduduk kita demografinya masih muda. Kalau generasi yang masih muda tidak dilakukan investasi di bidang pendidikan hari ini, masa tua mereka menjadi makin sengsara.